Kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladziina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Siap iman dulu baru salat. Artinya kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku nggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar apa yang kau perintahkan, saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya hamidah, saya puji engkau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kau mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat, sangat luar biasa. Itulah sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silahkan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan gak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah, sayangi suami saya. Ya Allah, sayangi istri saya. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, cerdaskan anak saya. Ya Allah, terima ya Allah kebutuhan. Ya Allah, orang tua saya sayangi. Ya Allah, jika mereka telah wafat, lapangkan kuburnya. Ya Allah, jika anak saya mendahului saya, sayangi ia. Jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putri-putri surga. Karena sementara itu tertukar. Ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan. Ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu. Anda dikasih hadiah duluan gitu. Di bahasa Nabinya begitu, kamu saya kasih hadiah, kenapa kamu bersedih? Dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya. Ima sekarang atau besok. Kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajal dia tiba. Tapi engkau berjuang, engkau mengandung, engkau berdoa. Dan engkau menginginkan anakmu baik, aku kabulkan. Dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat. Cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia. Anakmu sudah fitrah baik, engkau berbuat maksiat. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain, nggak hafal Quran, banyak sahabat Nabi nggak hafal Quran, nggak rajin tahajud,
Dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan. Kemudian dia wafat. Dan dia punya tabungan itu. Maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu, dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah, yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan. Makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama? Karena Nabi itu rindu menuju sujud berikutnya. Menunggu sujud berikutnya itu lama, Bu. Ya, karena waktu sholat yang berikutnya itu harus ditunggu. Gini, Anda sedang mencintai seseorang, berpisah beberapa saat kan, nunggunya lagi lama kan? Anak mau pergi nih, kita sangat mencintai anak kita. Dan dia baru kembali pekan depan, nunggunya lama kan? Makanya di bandaranya tungguin. Sampai pesawatnya naik, diliatin. Garudanya udah terbang, padahal naiknya pakai Emirates, kan? Diliatin, sama Nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat sholat ketika menghadap Allah. Makanya sujud terakhirnya lama, karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali. Nah, untuk kitanya, doa yang diperbanyak. Tapi ingat, sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa, tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah, supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar, komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah? Ya Allah, saya siap patuh. Saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja. Yang tidak engkau perkenankan, saya tidak akan lihat. Tundukkan, tunduk, sujud. Patuh. Ya Allah, saya patuh. Lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan. Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud. Jatuhkan oleh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa, maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6-7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya. Dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukkan. Bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya. Tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada 3 jenis doa. Oke, ada 3 jenis. Nah, ini spesial ya. Saking spesialnya cahaya mengkondisikan. Oke. Yang pertama, ada yang singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang 2 kali. Rabbighfirli, ulang sekali lagi. Jadi 2 kali disebutkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bagian pertama. Hadis selesai. 2, ada yang sampai 3 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, warzuqni. Sampai 3 lafaz. Ada yang sampai 4-5 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ada yang 6 lafaz ditambahkan dengan wa'fu anni, atau ada yang afini. Maka rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini. Jelas? Baik, ada yang memasukkan sampai 6 saja, sampai wa'afini, sampai 7. Yang wa'fu anni enggak dimasukkan. Baik ya? Enggak ada masalah. Karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu anni. Walaupun itu syarah sebetulnya. Syarah. Ya. Kalau kita cukupkan sampai wa'afini, boleh. Wa'fu anni, ada dalil juga. Walaupun dalil sifatnya syarah. Tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga. Toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang. Balikan sini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Oke, sekarang pelan-pelan, fokus ini. Lihat baik-baik. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Baik. Saya mau tanya pada teman-teman, siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah. Allah itu, kalau sudah mencintai seorang hamba,
maka yang pertama diberikan bukan dunia. Ingat itu. Jadi jangan Anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat, itu tandanya cinta Allah datang. Belum tentu. Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita. Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu semua, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan Rasul. Ikuti. Kata Nabi jadi baik, baik. Kata Nabi sholat, sholat. Kata Nabi berhijab, berhijab. Kata Nabi tinggalkan, tinggalkan. Nah, yang paling menarik, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Quran itu ada redaksi gini, ada dzunub, ada dzambun. Dzambun itu satu kali dosa, sekali dosa. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi, aku turunkan sifatku ghafir dzambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Jadi kalau Anda misal ya berbuat salah sekali nih, mata salah lihat nih. Salah lihat. Ya, ada gambar yang tidak layak dilihat, salah. Yang paling aneh lisannya istighfar. Astagfirullah, salah nih. Jadi lisan istighfar tapi mata ngelihat kan. Baik, salah itu. Ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya nggak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa. Engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor? Maaf ya, jangankan Allah gitu. Ibu punya anak, teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita nggak mau kan? Nah kotor, cuci dulu kan, baru masuk rumah. Anda pengen ke surga, badannya kotor, ya Allah yang punya nggak akan mau. Kamu kotor, bersihin dulu. Makanya kata Allah, satu titik kotoran pun melekat pada dirimu, aku ingin kau bersihkan dulu. Aku turunkan sifatku namanya Ghafir. Engkau minta ampun padaku, aku ampuni dosamu walau sedikit. Tapi pertanyaan saya, siapa yang punya dosa sedikit? Yang punya dosa sedikit angkat tangan, saya pulang. Oke, mata berapa kali berbuat salah? Telinga salah dengar, lisan salah ucap. Nah, pikiran juga sudah salah. Ustaz belum datang, udah 30 menit, kemana sih Ustaznya? Iya ya. Oke, kaki berapa kali salah melangkah? Itu banyak dosanya. Maka ketika itu diakumulasikan, kemudian dikumpulkan, maka berubahlah kemudian kalimatnya dari dzambun menjadi dzunubun. Yang paling dahsyat kata Allah, maaf ya, cinta Allah itu kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan dzambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan kampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Nanti jangan takut. Kita itu sama, sepanjang kita mau mendekat. Bahkan ada ayat indah sekali. Ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis. Dia udah menyimpulkan, udahlah. Ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih. Udah banyak salahnya, udah hitam, udah lumpur begini nih. Orang memandang nih gak ada kesempatan ke surga, udah pokoknya jelek. Setiap orang melihat saya jelek semuanya. Dia pernah berzina, dia mabuk, dia kriminal luar biasa. Tapi tahukah Anda? Tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah yang membuat orang itu jatuh tertunduk dan tobat di hadapan Allah. Ayat indah. Quran surah 39 ayat 53. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan pada hambaku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya. Israf itu sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau Anda diundang ke resepsi pernikahan,
Ada prasmanan, Anda makan sekali. Tapi kalau Anda ngantri 10 kali, itu israf namanya. Oke? Okay? Nah, ada israf dalam berbuat dosa. Jadi dosanya udah nggak keukur. Bahkan saking nggak keukurnya, kalau ada orang lain berbuat dosa, dia belum, rasanya belum lengkap. Oh, dia udah mengerjakan ini. Ah, saya juga bisa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia belum kerjakan, dia belum lengkap hidupnya. Israf. Itu ketika dia mau kembali, itu masih disebut hamba oleh Allah. Katakan pada hambaku, ibad, itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba yang soleh. Buka Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau hambaku yang soleh saat Ramadan, dia ingin berdoa kepadaku, mencari-cari aku. Fa inni qarib, katakan Muhammad pada mereka, aku dekat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di surat Al-Furqan, hamba-hamba Allah yang penyayang. Kalau jalan itu jalannya bagus. Anda bayangkan, penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba yang soleh. Jadi Allah itu sangat menyukai, maaf ya, penjahat yang tobat, orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dia Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Di ketika Anda berbuat dosa sebanyak apapun kata Allah dan Anda ingin tobat, apa kalimatnya? La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatku. Dan disebut hamba. Kamu sama dengan soleh yang lain. Cuman kamu tinggalkan aja perbuatan buruk kamu. Gini cara memahaminya. Anda punya anak. Anak itu sudah berbuat buruk yang sangat luar biasa. Keluarga sudah nggak enak, di mana-mana disebutkan pokoknya nggak bagus, udah mencela dan merusak nama baik keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba anak itu mau pulang, Anda terima nggak? Terima. Oke, ketika dilihat disambut dengan senyuman, belum tentu. Ngapain kamu kesini? Oh, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Oke, itu hamba. Tapi Allah tidak. Begitu seorang pelaku maksiat yang paling tinggi pun ingin bertobat, langsung disebut dengan kalimat ibad. Kuliah ibadiyalladzina asrafu. Katakan hambaku sini. Kau mau taubat? Jangan putus asa dari rahmatku. Innallah, teruskan ayatnya. Innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Nih ya, Fir'aunnya. Catat kalimat saya ini. Fir'aunnya. Fir'aun itu gelar bagi raja di Mesir, Farao, bahasa Arabnya Fir'aun. Hobinya bunuh orang. Al-Baqarah ayat 49. Jadi kalau ada perempuan yang mengandung, itu di sampingnya udah ada algojo. Satu mengawasi, satu pegang pisau. Jadi kalau lahir perempuan, bebas. Perempuan, bebas. Wa yastahyuna nisa'akum. Kalau laki-laki, langsung dibanting ke tanah, disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Yuzabbihuna abna'akum. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling besar. Firaun. Orang sekarang paling banter ngaku nabi. Firaun ngaku Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan dia hidayah. Kita sekarang sampai kiamat nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi Nabi Muhammad SAW. Firaun langsung 2 nabi. Anda bayangkan, Musa dan Harun. Quran surah ke-20 ayat 43-44. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Coba ingatkan dia dengan kelembutan. Mungkin dengan lembut itu dia akan sadar dia salah. Anda bayangkan, saking rahmannya Allah, seorang yang mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, itu masih diberikan kesempatan dapat hidayah supaya balik lagi. Sampai nyawa itu di tenggorokan itu. Maksud saya gini, kalau Allah sudah tawarkan sifat yang sempurna ini, Anda belum bertobat juga, Anda butuh apa lagi untuk berubah? Anda akan wafat. Lihatlah kecermian, kamu akan wafat. Innaka mayyitun fa innahu mayyitun. Kamu wafat. Sesuatu kamu akan pulang. Masa pulang dalam keadaan kotor? Apa nggak malu kamu lahirnya bersih, pulangnya kotor? Dan itu dibuka di hadapan Allah semua. Nah, poinnya adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa.
Yang paling menarik, fokus baik-baik. Yang paling menarik, artinya kalau ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fokus dari sini. Satu. Kata ini, Rabbighfirli adalah kalimat permintaan kepada Allah untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pengampunannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita memohon untuk diampuni, rubah kalimat ini ke bentuk permintaan. Ighfir, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Ketika Anda meminta, persamaan terbaliknya, ketika Anda meminta diampuni dosa, saat bersamaan, bukankah Anda meminta dicintai oleh Allah? Karena orang yang diampuni dosa, persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah. Jelas? Oke, sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya? Rabbighfirli. Jadi teman-teman kalau sedang buru-buru, bisa, maaf ya, sedang jamak qashar atau sedang di perjalanan, itu ketika duduk di antara dua sujud, Anda tidak harus menyempurnakan semuanya. Boleh cuma baca ini 2 kali diulang. Rabbighfirli. Tapi dibacanya pakai hati, bukan cuma di lisan. Maksudnya dikeluarkan di lisan, dikuatkan oleh hati. Rabbighfirli. Nah, apa gambaran bagi orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang dia inginkan dalam hidupnya, Allah akan kabulkan. Sepanjang itu yang butuhkan. Bahkan ada orang yang belum pernah minta, Allah langsung berikan. Anda cinta pada anak Anda minta sesuatu bukan karena belikan. Kalau Anda mampu. Anda dicintai Allah. Apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan pada kita? Ya, jadi kalau kita benar-benar minta ampun yang serius, itu cinta ini akan turun. Dan cinta itu persamaannya pemberian. Pasti orang yang mencintai objek tertentu pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Pemberian. Anda cinta istri Anda atau suami Anda, maka Anda akan persembahkan yang terbaik. Masak yang paling enak, berikan hadiah yang paling bagus, anak-anak disayang dengan baik, gitu kan? Allah mencintai kita, maka apapun yang kita minta pasti diberi. Selama itu kita butuhkan. Makanya ada di antara orang soleh yang dalam hidupnya selalu mengucapkan kalimat ini, istighfar, supaya mendapatkan cinta Allah. Ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, sekitar tahun 164 sampai 170 Hijrah. Ya, itu kebiasaannya setiap adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan. Saking lelahnya, singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, begitu sedang tiduran, kata marbotnya, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar. Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Ya foto, gitu kan? Orang ketemu ulama, ustadz dulu minta doa, sekarang kan minta foto. Oke. Ada yang pasang status macam-macam. Jadi dulu tuh, zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini marbot nggak kenal, itu Imam Ahmad. Keluar aja katanya. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya. Ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu. Disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, sedikit aja keluar, barwah katanya. Barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatarannya. Orang itu datang lagi, antar roh. Itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barwah kasar. Roh itu keluar dengan roh-rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Jadi kalau Anda nanti sedang umrah atau haji, ibu sedang sholat dekat Ka'bah, ada petugas bilang, Bu, ibu, ukhruj, ya. Nah, dia diminta keluar, jangan bertahan. Barwah, lebih kasar. Roh, itu kasar banget. Ya, bukan roh, saya Aminah. Itu diusir namanya, ya. Pergi sama rohnya sekalian. Maka pergi beliau, begitu jalan, lewati tempat tukang roti tadi, Bakhbas. Si tukang roti lihat, dipanggil, Syekh, sini kayaknya capek, istirahat di sini. Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kembali pekerjaannya. Dia bilang astagfirullah. Imam Ahmad lihat.
Imam Ahmad itu tahu betul istighfar itu mendatangkan cinta Allah. Cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, ya Sayyid, Tuhan, aku lihat engkau setiap pegang adonan, astagfirullah, bikin adonan, astagfirullah, apa manfaatnya? Kata tukang roti itu, wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan. Wallahi, kata tukang roti, bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai, dia mengatakan setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu. Tolong sebelum kami wafat pertemukan kami. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah, hanya untuk diantarkan kepada tempatmu karena istighfarmu. Allahu Akbar. Dan jangan lakukan itu pada saya. Ini. Tapi kalimat ini itu bukan kalimat yang sedang diucapkan di lisan, bukan. Kalimat yang disertai dengan penghayatan pada jiwa untuk mendapatkan cinta, karena cinta itu muaranya hati, di jiwa. Lihat sini, fokus. Ya Allah, ampuni saya. Berarti minta apa? Minta ampun. Kalau minta ampun berarti ada yang apa? Yang salah kan? Kalau salah berarti apa? Dosa kan? Oke, sekarang kalau kita sudah paham ini, artinya kita minta ampun karena merasa salah. Mustahil orang minta ampun kalau nggak ada salah. Anak Anda nggak akan minta maaf pada orang tuanya kalau nggak ada kesalahan. Istri nggak akan minta maaf pada suami atau sebaliknya kalau nggak ada salah. Maka kita pun ketika mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, karena kita merasa salah. Karena itulah kata para pakar fikih, ahli fikih fuqaha, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, maka sertakan di hati kita, rasakan kesalahan apa yang pernah diperbuat sampai duduk di antara dua sujud itu. Tuh, sampai nangis anak. Oke. Bukankah Anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud? Saya patuh, mata saya akan melihat yang baik. Ternyata ketika sudah selesai sholat, mata melihat yang tidak baik. Telinga akan mendengar yang baik. Ternyata telinga salah dengar kan? Salah enggak? Salah kan? Makanya ketika bangkit itu, Anda katakan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mohon izin, maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Ketika Anda katakan Rabbighfirli, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah salah lihat apa? Telinga salah dengar apa? Sampai ke ujung kaki. Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita, maka yang 7 akan otomatis mengikuti. Warhamni akan disayang Allah. Wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu. Maaf, kata Al-Quran, orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya, namanya Al-Jabbar, untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya. Cara meminta perlindungannya, wajburni. Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan, ada kalimat warzuqni, rizki. Rizki itu jangan diartikan dengan uang semata, tidak. Kesehatan rizki. Ya, Anda sehat, rizki. Pilih mana? Pilih mana teman-teman? Mohon izin, kan kaya tapi sakit, atau miskin tapi sehat. Nah, berarti kan sehat itu penting kan? Ya, ketenangan itu rizki. Tenang rizki, sama aja. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Cepat. Oh, berarti ketenangan itu rizki. Ya, kekayaan yang menghadirkan kegelisahan berarti tidak menikmati kekayaan itu. Makanya pencuri itu sebetulnya nggak kaya. Karena setiap dia mencuri, hatinya gelisah. Iya, hatinya gelisah. Koruptor itu nggak kaya, karena setiap dia ngambil, itu gelisah jiwanya. Dan ketika gelisah itu berarti dia masih miskin. Karena dia membutuhkan sesuatu yang nggak dia dapatkan.
Ayo, teruskan. Warzuqni. Kemudian wahdini. Berikan hidayah. Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan yang menerima. Kemudian Ibnu Umar. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawalait. Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Di kalau menikah, ketemu pasangan baik. Maaf, kalau di kantor, ketemu orang baik. Kalau bekerja, ketemu orang baik. Itu yang dimaksud Allahumma hdini fiman hadait. Kalau Anda persingkat, wahdini, ya Allah, tunjukkan aku pada orang-orang baik. Ya, jadi ini tuh datang sendiri. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang ini datang seketika. Wa'afini, sehatkan aku. Jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak, mengganggu untuk ibadah. Wa'afu anni, maafkan aku. Jelas ya? Nah, terakhir, orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada dua. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi kalau sudah disebutkan lagi nggak enak. Biasa mata melihat sesuatu yang nggak bagus, disebutkan dari tayangan nih, saya nggak mau, jangan sebut itu lagi. Atau berbuat sesuatu yang nggak bagus, datang ke tempat yang nggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu diceritakan nggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya sudah berubah sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua, selalu tobat disandingkan dengan islah. Taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke majlis ta'lim, ikut kajian. Artinya Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah ingin kita baik, kitanya nggak berubah baik, lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik? Itu poinnya. Nikmati itu, dan tolong jangan samakan level dengan yang lain. Ya, Anda kalau ingin mengukur, ukur dengan diri Anda. Jangan samakan dengan yang lain. Karena Allah ketika memberikan penilaian, ukurannya pribadi kita. Kita boleh kemudian merasa iri, ghibah namanya, dengan kesolehan orang. Tapi jangan mengukur kesolehan orang lain untuk menilai diri kita soleh. Tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan. Anda hijrah, belum hafal Quran. Jangan diukur kalau hijrah, harus hafal Quran. Ukurannya, saya lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik, itulah Anda. Solehnya Anda di situ. Tapi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, jadi plus untuk kita. Itu yang disebut ghibah dalam hadis. Maka dari itu teman-teman, saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya, singkatnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Pertanyaan saya, bukankah Anda mengucapkan Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli berapa kali dalam sehari? Duhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, 8, subuh sekali, 9 kali. Anda sudah memohon minta ampun kepada Allah 9 kali dalam sehari paling minimal. Tapi kenapa masih berbuat salah? Jangan-jangan kalimat ini tidak pernah diucapkan dengan hati kita, hanya mengalir di lisan saja. Karena itu setiap kali sholat, muncul zuhur, coba kenali apa maksiat yang kerjakan dari subuh sampai zuhur, sehingga kita bisa sesali. Zuhur ke asar, apa yang salah, evaluasi, kita sesali. Sampai ke isya. Kalau sampai isya benar kita istighfarnya, maka tidurnya tenang. Boleh jadi malam itu adalah malam terakhir kita terbaring di muka bumi untuk berpindah kepada alam lain dengan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya. Dengan bawaan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah duduk di antara dua sujud.